Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Mawar Andini, NIM 2106311 00007, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Tujuan saya membuat video ini adalah agar kita bisa memahami cara membuat list penjualan barang dan untuk memenuhi tugas proyek UAS. Dalam proyek UAS ini nantinya akan meliputi 6 konsep modul. Selanjutnya saya akan menjelaskan 6 konsep modul tersebut. Pada modul pertama menjelaskan tentang algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ada 6 sifat yang dimiliki algoritma, yaitu input atau masukan, output atau keluaran, pendefinisian, penyelesaian, efektivitas, dan generality atau umum. Algoritma juga mempunyai 3 cara penulisan, yaitu deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Pada modul kedua, yaitu tentang mengenal Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan berdasarkan dari turunan C++. Di dalam Java, dikenal juga dengan komentar, input atau output, tipe data, dan operator. Tipe data yang dikenal Java yaitu boolean, integer, float, karakter, dan string. Dan modul yang ketiga menjelaskan tentang seleksi kondisi. Seleksi kondisi adalah konstruksi yang memungkinkan program melakukan evaluasi terhadap variabel atau kondisi, kemudian menjalankan alur program yang sesuai dengan kondisi. Ada 4 konstruksi pengambilan keputusan, yaitu konstruksi if, konstruksi if-else, konstruksi if-else-if, dan yang terakhir konstruksi switch. Dan modul keempat menjelaskan tentang perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan sendiri dalam algoritma didefinisikan sebagai bentuk algoritma yang berfungsi untuk mengulang perintah-perintah basis program dengan aturan tertentu. Perulangan juga bertujuan untuk mengefisiensikan penulisan kode program, sehingga tidak perlu dilakukan berulang kali. Ada 2 bagian struktur perulangan secara umum, yaitu kondisi perulangan dan badan atau bodi perulangan. Ada juga beberapa jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Java, yaitu while, do while, for, dan yang terakhir nested loop. Dan untuk modul yang kelima, yaitu tentang string. String sendiri merupakan tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter. Tipe data string ini mendukung sejumlah fungsi yang berguna untuk memanipulasi string. Sejumlah fungsi penting dalam manipulasi string yaitu yang pertama ada toUpperCase. toUpperCase ini fungsinya untuk mengubah nilai string menjadi huruf kapital. Yang kedua ada substring. Substring ini fungsinya untuk mengambil beberapa karakter dari sebuah string. Yang ketiga ada indexOf. IndexOf ini fungsinya untuk mencari nilai indeks dari sebuah karakter atau suatu substring. Yang keempat ada concat. Concat yaitu fungsinya untuk menggabungkan 2 buah string. Yang kelima ada length. Length ini untuk mengetahui jumlah atau panjang karakter sebuah string. Dan yang terakhir ada endSuite untuk memeriksa beberapa karakter terakhir dari sebuah string. Dan untuk modul yang terakhir atau modul ke-6 yaitu menjelaskan tentang array. Array sendiri merupakan kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Tiap data tersebut dibedakan dengan indeks dalam array tersebut. Array digunakan untuk mengurangi jumlah penggunaan variabel dalam aplikasi. Dalam array terdapat pendeklarasiannya juga. Array harus dideklarasikan seperti layaknya sebuah variabel. Jika pendeklarasian array, maka harus membuat sebuah list dari tipe data yang akan diikuti oleh tanda kurung, siku, buka, dan tanda kurung siku tutup. Yang diikuti oleh nama identifier, juga terdapat pengaksesan elemen array. Pengaksesan ini bisa diakses secara langsung
maupun menggunakan for atau perulangan. Dan yang terakhir terdapat juga array multidimensi. Array multidimensi ini merupakan array yang ada di dalam array, juga dapat diartikan sebagai matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, setelah saya menjelaskan tentang beberapa konsep yang akan dibuat dalam proyek UAS nanti, selanjutnya saya akan mempraktekkan atau membuat langkah-langkah dalam membuat list penjualan barang yang terdiri dari 6 modul yang sudah saya jelaskan barusan. Yang pertama, saya akan membuka aplikasi NetBeans-nya terlebih dahulu. Kemudian pada default package, saya akan membuat kelas baru. Pada penamaan kelas ini, saya beri nama Project UAS. Jika sudah selesai, lalu pencet finish. Nah, pada nomor 6, saya memasukkan import Java util scanner. Nah, pada import Java util scanner ini merupakan coding untuk memasukkan paket scanner, yang fungsinya kita bisa memasukkan angka tanpa harus merubah coding. Selanjutnya, saya akan memasukkan import Java text decimal format. Untuk import Java text decimal format ini, fungsinya untuk memformatkan angka desimal sampai dengan n. Lalu, saya memasukkan import Java text decimal format simbol. Jika dirasa sudah memasukkan semua import tadi, seperti import Java util scanner, import Java text decimal format, dan import Java text decimal format simbol, selanjutnya saya akan memasukkan public static void main atau biasa diketik pada layar, yaitu PSVM di bawah public class project UAS. Lalu ketik PSVM, lalu tekan tab. Jika dirasa sudah, selanjutnya saya akan memasukkan paket scanner input sama dengan new scanner system in. Paket scanner ini berfungsi untuk menginputkan data setelah program di-run atau dijalankan. Dan paket scanner ini berada pada modul kedua. Selanjutnya saya memasukkan decimal format kurs Indonesia sama dengan decimal format lalu spasi decimal format titik get currency instance. Pada decimal kurs Indonesia ini berfungsi untuk mengatur format mata uang. Setelah itu, saya memasukkan decimal format simbol, lalu spasi format rupiah sama dengan new decimal format simbol. Setelah dirasa sudah memasukkan semua tadi, selanjutnya saya akan memasukkan pendeklarasian variabel, yaitu saya memasukkan tipe data integer, yaitu int
atau integer jumlah sama dengan 0, i sama dengan 0. Dan saya memasukkan tipe data float, yaitu double, total, garis bawah bayar sama dengan 0. Tipe data integer ini merupakan tipe data numerik yang bulat dan dapat dilakukan proses aritmatika. Sedangkan tipe data float digunakan untuk menangani bilangan pecahan seperti tipe data jenis ini, yaitu double. Double ini untuk angka yang lebih besar dan berisi dan presisi lebih tinggi. Tipe-tipe data ini terdapat pada modul kedua. Selanjutnya saya memasukkan pendeklarasian array, yaitu ada integer, lalu kode sama dengan new in 5. Pendeklarasian ini yaitu mengakses elemen array menggunakan for, yaitu saya memasukkan in kode sama dengan new in 5 dan in jumlah sama dengan new in 5. Lalu integer lagi, harga sama dengan new in 5. Selanjutnya double, lalu subtotal sama dengan new double 5. Lalu double lagi untuk diskon sama dengan new double 5. Setelah itu ada string barang sama dengan new string Nah, pada pendeklarasian ini terdiri dari elemennya, yaitu ada elemen berjumlah 5, di tiap integernya double dan string. Pada pendeklarasian ini juga terdapat pada modul ke-6. Setelah itu, setelah pendeklarasian array selesai, selanjutnya saya memasukkan string sama dengan new string. Saya beri nama penjualan toko, penjualan di toko Al-Baik. Nah, pada string ini terdapat pada modul kelima. String yaitu merupakan
Tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter dan untuk menyimpan kalimat, yaitu string str. Selanjutnya, saya memasukkan south atau sistem out println. Setelah itu str to uppercase. Pada sistem out println lalu to uppercase ini terdapat pada modul kelima, yaitu tentang string. To uppercase sendiri berguna untuk mengubah nilai string menjadi huruf kapital. Kemudian south, guna south yang kosong ini untuk memberi spasi pada output yang sudah di run nanti. Selanjutnya south lagi, yaitu masukkan jumlah beli, lalu titik 2 agar rapi nantinya. Setelah itu jumlah sama dengan input next in. Nah, pada next in sendiri yaitu berfungsi untuk menginputkan data atau angka yang akan dibuat dari kita. Kemudian south lagi, di sini untuk memasukkan spasi di outputnya nanti. Kemudian saya akan memasukkan elemen di dalam array. Selanjutnya saya akan memasukkan for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, lalu i plus plus. For ini terdapat pada modul keempat, yaitu perulangan atau looping. For sendiri terdiri dari inisialisasi, kondisi, dan iterasi. Selanjutnya south lagi atau sistem out println, kemudian masukkan kode barang ke, lalu plus i plus 1, lalu plus lagi tanda petik, lalu beri titik 2. Setelah itu saya akan memasukkan kode i sama dengan input next in. Next in sendiri untuk penginputan data atau angka yang akan dibuat dari kita. Selanjutnya south, masukkan jumlah barangnya yang ingin dibeli. Lalu plus, kemudian buka kurung, i plus 1,
kemudian plus lagi, kemudian tanda petik lalu titik 2. Setelah itu jumlah I sama dengan input next in. Fungsi next in sendiri sudah dijelaskan seperti tadi, yaitu penginputan data atau angka yang akan dibuat dari kita sendiri. Selanjutnya, saya akan menentukan barang berdasarkan kode yang akan dimasukkan. Yaitu saya akan memasukkan switch kode I kemudian case 1.2 lalu barang kemudian I sama dengan tanda petik 2, yaitu saya akan memasukkan barang seperti kabel data. Setelah itu harga I sama dengan, saya beri harga 25.000. Selanjutnya saya beri diskon I sama dengan, tapi di kabel data ini tidak ada diskon karena harga sudah terlalu murah. Selanjutnya saya akan memasukkan break. Nah, break di sini sendiri berfungsi untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah cukup untuk case tersebut. Jika kalian bertanya, switch case ini berada pada modul keberapa, yaitu berada modul ketiga, yaitu seleksi kondisi. Selanjutnya tetap sama, case 2, lalu barang. Selanjutnya saya beri barang sound GLB. Kemudian harga I sama dengan, saya beri harga 500.000. Selanjutnya saya beri diskon seperti di atas tadi. Saya beri diskon 0,1. Lalu break. Selanjutnya case lagi. Barang I sama dengan, di sini saya akan memasukkan barang yaitu case Samsung.
Lalu harga I sama dengan 15.000. Lalu diskon I sama dengan 0. Pada case Samsung ini saya tidak beri diskon karena harga sudah cukup murah. Lalu case 4. Selanjutnya akan case terus hingga sampai case ke-10. Lalu barang I sama dengan, di sini saya akan memasukkan barang yaitu tripod kamera. Lalu harga I sama dengan, pada tripod kamera ini saya beri harga 267.000. Selanjutnya saya beri diskon untuk diskon ini saya beri diskon 0,2. Selanjutnya case 5. Barang. Pada case 5 ini saya memasukkan barang yaitu earphone robot. Setelah itu harga I sama dengan, pada earphone ini saya beri harga 899.000. Lalu diskon, pada earphone ini saya beri diskon 0,1. Lalu setelah itu, case 5 saya memasukkan case 6. Lalu titik 2. Setelah itu barang I sama dengan, pada case 6 ini saya memberi barang yaitu power bank 10.000 mAh. Selanjutnya harga sama dengan, pada power bank ini saya memberi harga 136.000. Selanjutnya diskon, pada power bank ini saya tidak memberi diskon. Dan maaf, ada yang ketinggalan, yaitu saya lupa memberi brick pada case-case tersebut. Setelah
memberi break, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk case 7. Barang I sama dengan, pada case 7 ini saya memberi barang temper glass. Selanjutnya harga. Pada temper glass ini saya memberi harga 10.000. Selanjutnya diskon. Pada temper glass ini saya tidak memberi diskon karena harga sudah cukup murah. Lalu break. Jika kalian lupa apa fungsi break ini sendiri berfungsi untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah cukup untuk case tersebut. Selanjutnya dilanjut untuk case ke-8. Lalu barang I sama dengan petik 2. Pada case ke-8 ini saya memberi barang yaitu handphone eksternal. Lalu harga sama dengan, pada handphone eksternal ini saya beri harga 246.000. Selanjutnya diskon. Pada diskon ini saya beri diskon 0,05. Setelah itu break. Lalu case lagi, yaitu case yang ke-9. Lalu barang I sama dengan, pada barang ke-9 ini saya memberi barang yaitu flash disk bermerek SanDisk. Selanjutnya harga. Pada flash disk ini saya beri harga 185.000 rupiah. Kemudian diskon. Pada flash disk ini saya tidak beri diskon. Dan selanjutnya break. Setelah break dilanjut untuk case yang terakhir, yaitu case ke-10. Barang. Pada case ke-10 ini saya memberi barang yaitu mouse Bluetooth. Setelah itu harga. Pada mouse ini saya beri harga 149.999 rupiah. Lalu diskon. Pada mouse ini saya beri diskon 0,1. Lalu break. Setelah K10 selesai,
Selanjutnya saya akan memasukkan default titik 2, lalu saya memasukkan sort kode barang tidak tersedia. Nah, untuk default ini bersifat opsional, dieksekusi jika value tidak cocok dengan salah satu konstanta yang tersedia. Maksudnya, jika kalian nantinya di output akan memasukkan kode barang ke-11, maka hasilnya yaitu kode barang tidak tersedia atau kosong. Setelah itu, saya memasukkan pengaturan format number. Itu ada format, selanjutnya saya akan memasukkan pengaturan format number, yaitu ada format rupiah, currency, lalu simbol buka kurung tanda petik Rp atau rupiah titik dan spasi. Selanjutnya ada format rupiah, set monetary desimal separator. Yaitu koma. Selanjutnya ada format rupiah atau Rp, set grouping separator, lalu buka kurung, lalu titik. Selanjutnya kurs Indonesia, set desimal format simbol, lalu buka kurung format rupiah. Selanjutnya saya akan memasukkan sort, tapi di sort di sini akan saya kosongi guna untuk memberi spasi pada outputnya nanti. Selanjutnya saya masukkan sort, yaitu ada nomor, lalu spasi, nama barang, harga, diberi spasi jauh guna untuk memberi jarak, diskon,
lalu subtotal. Kemudian saya akan menampilkan seluruh elemen di dalam array, yaitu saya akan memasukkan for yang terdiri dari inisialisasi, kondisi, dan iterasi, yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari jumlah, lalu i plus plus. Selanjutnya saya akan memasukkan subtotal. Subtotal i sama dengan buka kurung jumlah i lalu bintang harga i lalu pengurangan jumlah i lalu bintang, setelah itu diskon i setelah itu saya akan memasukkan total underscore bayar plus sama dengan sub underscore total i lalu titik koma. Setelah mengetik total bayar, selanjutnya saya akan memasukkan south atau sistem out println. Kemudian i plus 1 lalu plus lagi, kemudian beri spasi di dalam tanda kutip, lalu plus, kemudian barang, kemudian i, kemudian tanda kutip, lalu beri spasi, kemudian kurs Indonesia titik format, kemudian harga, kemudian i, lalu plus, kemudian tanda kutip 2, lalu spasi lagi, lalu jumlah, setelah itu i, setelah itu tanda kutip 2, lalu spasi lagi, setelah itu plus, kemudian in, lalu beri tanda kurung diskon i bintang 100, lalu plus, kemudian tanda kutip 2%. Setelah itu plus, kemudian kutip spasi,
kurs Indonesia. Lalu format, setelah itu buka kurung, sub, lalu total, I, jika dirasa sudah, kemudian saya memasukkan sistem out println. Sistem out println ini saya kosongi agar nantinya di output akan diberi spasi. Selanjutnya saya akan memasukkan total bayar. South, kemudian total bayar, kurs Indonesia, titik format, lalu total bayar. Selanjutnya, jika program itu atau codingan itu selesai diketik, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan merun atau menjalankan program yang sudah saya buat. Masukkan jumlah beli. Berarti di sini kalian masukkan jumlah barang yang ingin kalian beli. Semisal kalian ingin membeli 2 barang, yaitu masukkan angka 2. Selanjutnya, masukkan kode barang. Untuk mengetahui kode barang, cukup kalian lihat saja pada case-case tersebut. Semisal, kalian akan membeli tripod kamera. Pada case ini, pada tripod kamera terdapat di case 4. Berarti kode barangnya itu yaitu angka 4. Masukkan jumlah beli. Jika kalian ingin membeli barangnya satu saja, maka kalian cukup mengetikkan angka 1. Dan untuk kode barang kedua, jika kalian ingin membeli flash disk, maka kalian cukup mengetikkan angka 9 pada case 9 di program yang sudah dibuat sebelumnya. Dan seperti ini hasil outputnya. Seperti ini hasil outputan penjualan di toko Albaik, yaitu ada masukkan jumlah beli, masukkan kode barang, ada masukkan jumlah barangnya, ada masukkan kode barang lagi, ada masukkan jumlah barang lagi. Dan selanjutnya terdapat nomor, terdapat nama barang yang kalian inginkan, terdapat harga tiap barangnya, terdapat jumlah barang yang kalian beli tadi, dan terdapat diskon pada setiap case tersebut. Dan yang terakhir ada subtotal. Dan setelah subtotal itu ada total pembayaran. Nah, total pembayaran ini adalah total kalian berapa banyak barang yang sudah dibeli. Sekian penjelasan dari saya tentang praktek program membuat proyek UAS ini. Semoga teman-teman paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.